Halo guys, kembali lagi di channel UC97 Movie. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Ajit. Film ini menceritakan seorang wanita muda yang menerima pekerjaan sebagai perawat pribadi di sebuah rumah tua yang terpencil. Tapi semakin lama ia tinggal di sana, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Rumah itu menyimpan rahasia gelap, dan wanita tua yang ia rawat bukan orang biasa. Seperti biasa, Mimin ingin mengingatkan kalian bahwa di video ini semua hanya full spoiler. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan pemandangan dari area terpencil di Amerika Serikat. Saking terpencilnya, jarang sekali ada kendaraan maupun orang yang lewat. Lalu terlihat seorang pria berkemeja kotak-kotak sambil ngopi. Dan tak lama datang seorang wanita bernama Veronica. Ternyata pria bernama Charles ini memang merencanakan pertemuannya dengan Veronica. Charles menjelaskan bahwa ia sebenarnya putus asa karena telah merawat ibunya selama bertahun-tahun. Ia pun tak ingat lagi sudah berapa lama di mana ibunya Charles menderita demensia atau cepat lupa akan segala hal. Yang sekarang sang ibu bahkan bisa lupa siapa Charles sebenarnya. Di samping itu, ibu Charles sangat pilih-pilih soal pengurus yang terbaik. Alhasil selama ini siapapun yang mengurus harus pergi karena tidak tahan. Charles pun meminta agar setidaknya Veronica mau menerima pekerjaan ini. Tak apa jika Veronica tidak mau, tapi setidaknya untuk sementara Veronica bisa membantu untuk mengurus ibunya Charles. Singkat cerita, karena butuh uang, Veronica menerima tawaran itu. Ia pun menelpon ibunya dan berkata akan pergi sekarang juga. Padahal sang ibu belum sampai di rumah untuk memberikan semangat kepada Veronica. Di sini Charles pun berjanji bahwa apa yang akan dihadapi Veronica tidaklah seburuk itu. Kemudian tibalah Veronica di rumah ibunya Charles. Di depan rumah ada tukang kebun yang terdiam dan sekejap tangannya harus terluka. Dari luka itu sudah jelas ada pertanda yang tidak beres. Namun Veronica harus mengabaikan di mana saat itu Charles membawanya ke dalam rumah. Saat ditinggal sendiri, Veronica penasaran dan mencoba untuk keliling. Ia pun melihat foto dari sebuah keluarga yang wajahnya tertutupi. Di situ datanglah ibunya Charles yang bernama Nyonya Bloom. Belum apa-apa, Nyonya Bloom telah berpikir negatif terhadap Veronica, di mana ia menganggap Veronica tidak akan betah. Veronica iseng ingin menelpon ibunya, tetapi ia pun menyadari bahwa di sini tak ada sinyal sama sekali. Akan tetapi Nyonya Bloom pun langsung berkata bahwa Veronica bisa menggunakan telepon yang ada di lorong rumah dekat pintu masuk. Alhasil setelah makan, Veronica langsung menelpon. Tapi nomor ibunya sedang sibuk dan Veronica hanya bisa menitip pesan suara. Setelahnya Nyonya Bloom memberitahu Veronica bahwa ada pakaian yang harus dipakai Veronica. Lalu dikeluarkanlah kertas lusuh dari kantong Nyonya Bloom. Dan kertas itu berisi list pekerjaan tambahan untuk Veronica. Seperti membersihkan lantai, mengepel, serta mencuci baju. Veronica turut disuruh mengambil lonceng. Dan lonceng itu akan dibunyikan Nyonya Bloom bila ia membutuhkan sesuatu. Namun satu hal yang disadari oleh Veronica, Charles ternyata sudah pergi sedari tadi. Tanpa berpamitan dan menghilang begitu saja. Dengan pulangnya Charles, Nyonya Bloom pun menunjukkan kamar yang akan ditempati Veronica. Nyonya Bloom mengingatkan untuk tidak membuat kamar ini berantakan dan bahkan seisi rumah ini harus tetap rapi, tanpa banyak memindahkan posisi setiap barang. Menjelang malam pertamanya, Veronica menikmati tiap aktivitas yang ia lakukan. Sejauh ini, Nyonya Bloom tidak membuat Veronica merasa repot. Kemudian pagi pun tiba. Ketika bangun, Veronica dibuat salah fokus
dengan tukang kebun yang ada di halaman luar. Veronica bertanya tentang pria itu, namun pria tersebut memiliki respon yang lama untuk menjawab. Akhirnya diketahui bahwa nama pria itu adalah Joe. Ia sudah bekerja cukup lama. Dan tiba-tiba Joe berkata bahwa ia belum pernah masuk ke rumah itu. Joe pun menambahkan bahwa ada sesuatu yang sangat aneh terjadi di rumah tersebut. Ia tak tahu apa itu, tapi jika Joe menjadi Veronica, maka ia tak akan tinggal lama di sana. Saat sarapan, Nyonya Bloom pun meminta bantuan Veronica untuk mengemas barang-barangnya. Belum diketahui Nyonya Bloom ingin kemana, namun tiba-tiba ia mengucapkan bahwa ia akan segera pulang. Ini jelas aneh bagi Veronica, karena faktanya Nyonya Bloom sudah berada di rumahnya sendiri. Di sini Veronica pun tidak curiga, karena memang Veronica sempat diberitahu Charles bahwa ibunya mengidap demensia. Saat Nyonya Bloom sedang tidur, Veronica pun mendengar suara kaki, yang ternyata terdapat seorang wanita berpakaian serupa seperti Veronica. Wanita itu pun memperkenalkan diri sebagai Emily Bloom, cucu Nyonya Bloom. Emily mengaku sekali-kali datang hanya untuk memeriksa beberapa hal. Tak lama kemudian, Emily pun pamit sembari berkata, "Aku suka gaunmu, Veronica." Ini jelas aneh bagi Veronica. Kenapa wanita itu bisa mengetahui namanya? Merasa sepi, setelahnya Veronica pun keliling-keliling. Ia turut menemui fakta, tak ada sinyal yang bisa ia dapat. Mendadak terdengar suara lonceng yang dibunyikan oleh Nyonya Bloom. Dari situ Nyonya Bloom pun marah besar kepada Veronica. Terlebih setelah Nyonya Bloom mengetahui Veronica baru saja keluar rumah. Jika Veronica melakukan itu sekali lagi, maka ia akan dipecat. Pada malam harinya, Nyonya Bloom meminta maaf kepada Veronica. Terus-terusan Nyonya Bloom berkata bahwa ia sudah lama terjebak di rumah itu dan hanya ingin keluar. Namun Veronica tidak sadar, yang justru Veronica berkata bahwa besok ia akan mengajak Nyonya Bloom jalan-jalan. Akan tetapi ketika pagi, Veronica mendadak merasa tidak enak badan. Bahkan ketika bangun, ia mendapati luka memar di sekujur lengannya. Saat hari sudah gelap, Veronica mendengar suara dari sebuah ruangan. Rasa penasaran Veronica pun tidak terjawab setelah suara lonceng kembali terdengar. Veronica ditugaskan untuk membersihkan seisi kamar milik Nyonya Bloom. Di sini Veronica pun bertanya kenapa sering terdengar suara langkah kaki dari atas. Tapi Nyonya Bloom tidak menjawab dan malah menyuruh Veronica untuk tidur. Ketika hari kembali berganti, Veronica kali ini lebih tampak segar. Tapi ada satu hal yang terus-menerus menimpanya, yaitu luka memar yang terus bertambah banyak. Di situ Nyonya Bloom mengaku ia mempunyai cara untuk mengatasi lebam itu. Alhasil Veronica pun disuruh mengambil sebuah toples kaca dari lemari dapur. Tak tahu itu apa, tapi nampaknya ia sudah mengambil bahan-bahan herbal. Tepat saat itu juga terdengarlah suara telepon rumah. Saat diangkat ternyata itu berasal dari Emily yang bertanya apakah ia bisa mampir hari ini. Pada momen inilah Veronica pun memberitahu Nyonya Bloom bahwa cucunya yakni Emily akan segera datang. Hanya saja ekspresi Nyonya Bloom terlihat kaget. Terlebih Veronica berkata bahwa Emily sempat datang ke sini beberapa hari lalu. Merasa heran, Nyonya Bloom pun segera meminta Veronica untuk memeriksa apa saja yang ada di kamar atas. Dan yang membuat rasa penasaran Veronica pun terjawab. Di kamar atas, ia pun mendapati sebuah kamar. Kamar itu sendiri berisi pakaian-pakaian beserta foto dari Emily yang sudah jelas bahwa disinilah Emily tidur. Namun yang membuat terkejut, Nyonya Bloom langsung berkata bahwa kamar itu selalu ia kunci agar kenangan terkait Emily tidak rusak. Ternyata Emily sendiri sudah lama meninggal dunia akibat mengidap TBC. Hasilnya Veronica pun kaget setengah mati. Saking kagetnya, Veronica harus mengalami sesak yang luar biasa sampai-sampai ia pingsan sementara waktu. Ketika terbangun, Veronica sudah berada di kamarnya. Merasa kesal, Veronica pun terus memaksa bahwa ia ingin berbicara dengan Charles.
Melalui telepon, Veronica mengaku tak enak badan akhir-akhir ini, yang berujung ia merasa telah stres. Veronica sendiri tidak betah dan ia bertanya kapan bisa pulang. Akhirnya Charles memberi jawaban bahwa Veronica akan diantar pada esok pagi. Saat hari sudah malam, Veronica pun dibuatkan sup oleh Nyonya Bloom. Nyonya Bloom mengaku bahwa ia harus juga memberi perhatian kepada Veronica. Namun sayang, sup yang dibuat Nyonya Bloom ternyata ditujukan untuk membuat Veronica kembali pingsan. Usai tersadar, Veronica pun mengaku tak ingat apa yang terjadi semalam. Nyonya Bloom berbohong dengan berkata bahwa Veronica sempat terjatuh dan terbentur. Sejak momen ini, masalah ke depan akan semakin memburuk. Lalu ketika Veronica membersihkan kamar Nyonya Bloom, Veronica pun menemukan buku di balik bantal. Setelah dibaca, buku itu berisi tulisan tangan Nyonya Bloom yang berharap semuanya akan membaik. Belum jelas apa yang akan membaik, tetapi Veronica pun harus pergi setelah mendengar lonceng. Malamnya terdengar suara telepon rumah yang berbunyi. Saat Veronica mengangkatnya, ternyata itu berasal dari Emily. Jelas Veronica langsung berkata bahwa Emily tidaklah nyata. Namun telepon pun kembali berbunyi, dan kali ini Veronica ditelepon oleh sang ibu, di mana ibunya mengaku mendapat telepon dari nomor aneh. Di sini Veronica hanya menyampaikan bahwa ia akan berada dalam perjalanan pulang pada esok hari. Ketika hari berganti, Veronica penasaran dengan satu hal lagi sebelum ia pulang, di mana saat itu juga ia pun bergegas naik ke kamar Emily. Tapi belum apa-apa, Veronica dibuat kaget dengan Charles yang tiba-tiba muncul. Kemudian di saat bersiap-siap, Veronica pun baru sadar bahwa rambutnya banyak yang beruban. Belum selesai dengan itu, ketika sarapan, Charles membahas bahwa sekarang Veronica akan mendapat gaji bulanan. Sontak Veronica kaget kenapa ia mendapat gaji bulanan, karena terhitung ia baru bekerja 1 minggu. Tapi di sini Charles pun berkata bahwa Veronica sudah bekerja selama 2 bulan. Dan tiba-tiba Charles bingung kenapa Veronica membahas tentang niatan Charles untuk mengantar Veronica pulang. Charles heran sejak kapan mereka membahas tentang ini. Bahkan Charles bisa berada di sini karena semalam ia menginap, bukan karena datang untuk mengantar Veronica. Menjelang tidur, Veronica berbincang sejenak dengan Nyonya Bloom. Tapi tiba-tiba Nyonya Bloom menjadi begitu menjengkelkan karena tertawa terus-menerus ke arah Veronica. Ujungnya Veronica pun harus menampar wanita tua itu. Saat pagi, Charles pun datang dalam keadaan mengamuk akibat Veronica yang semalam menampar ibunya. Beberapa jam setelah itu, sembari menemani Nyonya Bloom mengisi tiap barang di kopernya, Veronica pun mengaku bahwa ia benar-benar menyesal. Terlebih pada kenyataannya, Nyonya Bloom tidak pernah bertingkah seperti itu. Pembahasan ini cukup panjang, yang pada akhirnya Veronica meminta maaf serta merasa bahwa apa yang ia alami hanyalah halusinasi. Ditambah Nyonya Bloom sendiri mengaku bahwa tadi malam ia sedang sibuk membaca buku sembari minum teh. Hingga tak lama setelahnya, Veronica tak sengaja mendengar percakapan Charles dan Nyonya Bloom, di mana percakapan itu berisi niatan mereka untuk mengorbankan Veronica. Jelas dalam hitungan menit, Veronica langsung bergegas kabur. Namun entah bagaimana, tubuh Veronica tidak lagi terasa bugar. Bahkan kesulitan Veronica pun turut disaksikan oleh Emily yang tiba-tiba muncul di sana. Lalu Veronica pun sudah diikat di sebuah kursi yang terkuak juga bahwa sebenarnya Emily sendiri memanglah orang hidup. Di sini semakin jelas apa yang ingin dicapai oleh Charles beserta Nyonya Bloom. Mereka sudah lama melakukan kerjasama dengan iblis untuk membuat Nyonya Bloom terlepas dari masalahnya. Dan Nyonya Bloom mengaku bahwa ia seharusnya tidak setua ini. Semua ini berasal dari keluarga asli si pemilik rumah. Nyonya Bloom mengaku bahwa sebelumnya ia merupakan pekerja yang sama seperti Veronica, yaitu pengurus orang lansia.
Tapi nyatanya setelah bekerja dengan seorang majikan di rumah ini, Nyonya Bloom justru dimanfaatkan untuk diambil raganya agar si majikan yang sudah tua kembali menjadi muda, sedangkan Nyonya Bloom menjadi tua. Bekerja sama dengan iblis pun menjadi cara yang diandalkan. Syaratnya hanya satu, yaitu 7 hari berturut-turut darah si target dikumpulkan sebanyak mungkin. Dan akhirnya Veronica pun tahu kenapa sejak hari pertama bekerja ia sudah merasa sangat lelah. Di sisi lain terkuak fakta lain bahwa ternyata Nyonya Bloom merupakan putrinya Charles dan bukan ibunya Charles. Di mana Emily sendiri merupakan adiknya Nyonya Bloom yang memang sengaja disuruh untuk menakut-nakuti Veronica dengan mengangkat cerita dari pemilik asli rumah itu terkait seorang bernama Emily Bloom yang tewas akibat TBC. Di sini juga terbongkar bahwa nama Nyonya Bloom dan Emily Bloom bukanlah nama asli dari dua wanita yang saat ini ada di hadapan Veronica. Kedua, Veronica turut sengaja dibuat stres dengan kebohongan Charles bersama Nyonya Bloom yang berkata bahwa Veronica sudah berada di rumah itu selama 2 bulan. Padahal memang Veronica baru berada di sana selama 1 minggu. Ketiga, Charles sengaja membuat Veronica merasa halusinasi, di mana salah satu caranya adalah dengan membuat pengakuan bahwa ia tidak pernah membahas apapun terkait mengantar Veronica pulang. Yang padahal sebenarnya Charles benar-benar membuat pengakuan itu melalui telepon. Keempat, Veronica semakin dibuat yakin bahwa ia mengalami halusinasi usai dirinya menampar Nyonya Bloom yang ia lihat menertawakannya. Padahal kenyataannya Nyonya Bloom memang melakukan itu secara sadar dan itu benar-benar terjadi. Alhasil atas berbagai permainan mental yang direncanakan itulah, pada ujungnya Veronica dibuat yakin dan percaya bahwa memang dirinya sudah stres berat akibat gangguan gaib. Belum selesai ada fakta tambahan, di mana rumah itu sendiri hanya diurus oleh satu pekerja tetap, yaitu Joe, yang terus digaji oleh si pemilik asli rumah tersebut, yakni ibu asli dari Emily Bloom, yang sudah terlebih dulu membuat dirinya kembali muda dengan cara mengorbankan seorang pengasuh lansia. Tujuan Joe dipekerjakan terus-menerus adalah agar dari luar rumah itu tidak terlihat seram seolah tidak terawat. Di sisi lain, memperkerjakan Joe terus-menerus adalah inisiatif dari ibunya Emily Bloom yang asli. Ibunya Emily Bloom ingin agar korban-korban yang muncul akibat tindakan tak terputus ini bisa berusaha sendiri untuk menerapkan hal serupa kepada orang lain. Maka dari itu, rumah ini memang sengaja disiapkan untuk bisa dipakai oleh tiap-tiap korban yang ingin menjebak korban baru. Itulah mengapa Nyonya Bloom selalu berkata bahwa ia ingin pulang. Karena memang rumah itu bukanlah rumahnya, tetapi ia hanya dijebak oleh majikannya. Dan begitu seterusnya yang terjadi kepada pekerja-pekerja sebelumnya maupun yang akan datang. Tak heran foto keluarga itu telah dicoret-coret, yang tujuannya adalah agar tidak ada yang tahu bahwa rumah tersebut bukan lagi ditempati oleh pemilik asli, di mana sesungguhnya rumah itu sudah rutin ditempati oleh banyak korban. Bukti lainnya bahwa majikan Veronica adalah mantan pengasuh lansia adalah kertas yang ada di kantongnya. Dan kertas itu sendiri sudah disimpan sejak awal ia bekerja di rumah itu. Miris karena Veronica menjadi korban berikutnya dari kisah mengerikan yang tak akan terputus ini. Sudah jelas ibu Veronica akan datang untuk membantu dan berujung akan menerapkan kebohongan yang sama seperti apa yang Charles lakukan terhadap putrinya, yaitu mengaku bahwa anaknya adalah orang tuanya. Tanpa diketahui sejak hari pertama darah milik Veronica selalu rutin diambil. Dan Charles pun sendiri yang mengambil karena Charles ternyata tidak pernah pergi dan selalu tinggal di kamar atas bersama Emily. Itulah mengapa di atas sempat terdengar suara langkah kaki. Pada akhirnya darah milik Veronica yang rutin diambil pun sengaja dikumpulkan ke dalam bathtub kecil yang sudah disiapkan.
Terlihat bagaimana Charles dan anak keduanya begitu ikhlas untuk membantu si anak pertama keluar dari paras yang terlihat tua. Dengan cara mencelupkan anak pertamanya hingga tak sadarkan diri, Charles pun setelah itu meminta anak keduanya untuk pergi menjauh. Dan benar, ketika keluar, anak pertama Charles sudah mendapatkan lagi paras aslinya. Sejak saat itu, momen yang ditunggu oleh gadis tersebut pun akhirnya tiba. Tidak sia-sia ia mengemas barang-barangnya ke dalam koper. Disaksikan oleh Joe, gadis itu pun terus-terusan meminta maaf kepada Veronica yang sekarang harus tertimpa kesialan serupa. Kemudian kita diperlihatkan Veronica yang sekarang berparas tua serta terpaksa menetap di rumah itu sembari menunggu bantuan dari ibunya. Dan film pun selesai.